إن الحمد لله نحمده ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. وقال الله تعالى في القرآن العظيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون واعلموا أيها المؤمنون إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. فيا عباد الله أوصيكم ونفسي بتقوى الله فقد فاز المتقون. Kaum muslimin jamaah sholat Jumat rahimakumullah, pada kesempatan yang baik ini marilah kita bersama-sama memanjatkan bersyukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat dan nikmatnya kepada kita semua, apakah berupa kekuatan iman, Islam, kesehatan, sehingga kita dimudahkan untuk bisa bersatu, berkumpul, melaksanakan sholat Jumat secara berjamaah. Mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepada kita yang akhirnya kita dimasukkan ke dalam golongan orang-orang yang bertakwa. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga dan sahabatnya yang senantiasa telah memberikan berbagai macam keteladanan dalam kehidupan, sehingga kita menantikan, merindukan syafaatnya sampai hari kiamat. Kaum muslimin jamaah sholat rahimakumullah, sebagaimana telah kita ketahui bersama bahwa hari ini Jumat tanggal 23 Syafar 1443 Hijriah. Tentunya ketika kita berada di bulan Syafar, kita dianjurkan, diharapkan untuk meningkatkan ketaatan kita pada Allah Subhanahu wa taala. Karena ketika kita berada di bulan Muharram, kita menginjak pada bulan Syafar seolah-olah bulan Syafar tidak ada utamaannya. Pada hari itu, pada kesempatan di siang hari ini kami akan menyampaikan yaitu tentang 5 tanda orang yang soleh. Muslimin jamaah sholat rahimakumullah, setiap manusia tentunya ingin bercita-cita menjadi orang-orang yang soleh. Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayahnya, firman-Nya di surat Ali Imran ayat 114. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yu'minuna billahi wal yawmil akhir wa ya'muruna bil ma'rufi wa yanhauna 'anil munkari wa yusari'una fil khairat wa ulaika minas sholihin. Dari ayat di atas tentu kita bisa belajar bahwa kalau kita ingin menjadi orang-orang yang soleh, setidaknya ada 5 hal yang perlu kita penuhi. Adapun tanda orang yang soleh yang pertama adalah yu'minuna billah, yaitu iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dari itu kita sebagai muslim, marilah kita jaga iman kita, jangan sampai terkotori, terkontaminasi oleh berbagai macam isi-isi yang mengakibatkan adalah ke dalam bentuk kesyirikan. Maka kita perlu yaitu membersihkan jati diri kita, hati kita dari segala bentuk kesyirikan. Jaddidu imanakum bila ilaha illallah. Perbaikilah imanmu dengan memperbanyak kalimat la ilaha illallah. Karena kalimat la ilaha illallah adalah kalimat yang paling besar. Afdhalu dzikri fa annahu la ilaha illallah. Sungguhnya
fadilah yang besar adalah kalimat la ilaha illallah. Sebaik-baik zikir adalah kalimat la ilaha illallah. Barang siapa yang akhir hayatnya bisa mengucapkan kalimat la ilaha illallah, baginya adalah surga. Begitu juga ketika Al-Quran yang terdiri dari 30 juz, 114 surat, 6.236 ayat, kalau diperas, diringkas akan menjadi yaitu kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Maka dari itu, dengan memperbaiki iman kita, dengan menjaga iman kita, insya Allah akan mengangkat derajat kita. Begitu juga salah satu ciri daripada orang yang beriman adalah ketika disebut asma Allah bergetar hatinya. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukira Allah wajilat qulubuhum. Sungguhnya orang yang beriman adalah ketika disebut asma Allah bergetar hatinya. Ketika dikumandangkan azan segera memenuhi panggilannya. Maka dari itu, siapa orang yang ketika disebut asma bergetar hatinya adalah alladzina yuqimuna sholata wa mimma yunfiqun, yaitu orang-orang yang memberikan sholat dan memberikan sebagian rezekinya dia nafkahkan. Ulaika hum haqqa, dan mereka adalah orang-orang yang benar-benar beriman sesungguhnya. Kaum muslimin jamaah salat rahimakumullah. Adapun tanda orang soleh yang kedua adalah beriman kepada hari akhir. Kita tahu bahwa kita hidup di dunia ini adalah hanya sementara. Hidup dia hanya suatu permainan belaka. Pada itu kita sebaik-baiknya kita bermain sebaik-baiknya, karena kita tidak bisa hidup saat di dunia ini. Maka ada yang perlu kita iman, bahwa kita perlu yaitu beriman kepada hari akhir. Karena ketika kita beriman pada hari akhir, yaitu dari hari kiamat, ada surga, ada neraka, ada dan sebagainya, maka ini kita dimotivasi untuk mempersiapkan yaitu bekal sebaik-baiknya. Dan yang menjadikan bekal sebaik-baiknya adalah takwa. Wa tayyawadu fa inna khairal taqwa wattaquniyal albab. Dan jika olehmu bekal, maka sebaik bekal adalah takwa. Dari itu mari kita jaga ketaatan kita kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai bekal untuk beriman kepada hari akhir. Ketika kita sudah memiliki bekal yang banyak, maka ketika kiamat datang dengan tiba-tiba, kita sudah punya bekal yang banyak. Pada rumah kita persiapkan diri kita dengan berbagai macam amal ibadah yang sudah dicontohkan oleh Rasulullah untuk menghadapi hari akhir. Kaum muslimin jamaah salat rahimakumullah. Adapun tanda yang ketiga orang yang soleh adalah ya'muruna bil ma'ruf, yaitu mengajak kepada kebaikan. Setiap manusia adalah mampu untuk mengajak kebaikan. Jadi mengajak kebaikan bukan tanggung jawab khatib, ustadz, dan sebagainya, tapi kita semua adalah punya tanggung jawab untuk mengajak kepada kebaikan. Karena manakala kita mau dan mampu mengajak manusia ke dalam kebaikan, maka kita akan mendapatkan derajat dari Allah Subhanahu wa taala, mendapat predikat yaitu khairul ummah, umat yang terbaik. Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kamu semua adalah umat yang terbaik yang diadakan untuk manusia, yaitu mengajak kepada yang baik. Maka dari itu, ketika kita sudah mengerjakan perbuatan yang baik-baik, mari kita dakwahkan kepada keluarga kita, saudara kita, tetangga kita, teman-teman kita, sehingga mereka bisa melakukan kebaikan yang sudah kita laksanakan. Hingga manakala orang-orang yang kita ajak untuk melakukan kebaikan mengerjakan, maka kita akan mendapatkan pahala, kita akan mendapatkan amal sholihah. Kaum muslimin jamaah salat rahimakumullah. Adapun tanda orang yang soleh yang keempat adalah yanhauna 'anil munkar, yaitu mampu mencegah perbuatan yang mungkar. Kita tahu bahwa saat ini banyak sekali perbuatan mungkar yang sebagai otaknya adalah iblis anak tua. Iblis berusaha mengganggu, menggoda, membujuk, merayu manusia dari berbagai arah. Iblis anak tua dari depan mengajak manusia agar tidak percaya pada akhirat. Dari belakang
Iblis mengajak manusia agar mencintai dunia. Dari sebelah kanan iblis menanamkan yaitu manusia agar meninggalkan syariat, dan dari sebelah kiri iblis menanamkan agar manusia yaitu mengerjakan kemaksiatan. Hingga kalau kita tahu bentuk kemaksiatan kita diam saja, maka kita termasuk orang-orang yang lemah imannya. Maka dari itu ketika ada kemaksiatan kemungkaran di sekeliling kita, marilah kita ingatkan. Kalau mampu dengan lisan, tidak mampu dengan tangan, kalau tidak dengan hati, dan dengan hati adalah selemah iman. Bila saja tentang perjudian, minuman keras dan sebagainya, bentuk kemungkaran, kalau kita tidak mampu, yang mampu menumpas mereka adalah tangan kekuasaan. Dalam hal ini ada para pejabat yang memiliki kekuasaan. Maka dari itu, manakala kita mengetahui yaitu kemungkaran yang ada di sekeliling kita, maka kita hanya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan mereka diberi daya oleh Allah agar segera meninggalkan bentuk kemaksiatan. Muslimin jamaah salat Jumat rahimakumullah. Adapun tanda yang kelima orang yang soleh adalah wa yusaringuna fil khairat, yaitu bersegera untuk melakukan kebaikan. Kita tahu bahwa ketika kita ingin melakukan predikat orang yang soleh, maka kita dituntut untuk segera melakukan kebaikan. Kita tahu bahwa sholat Jumat adalah wajib bagi umat Islam. Maka dari itu ketika azan dikumandangkan, mari kita penuhi azan tersebut. Baik, alangkah indahnya, alangkah baiknya manakala kita bisa melaksanakan amalan-amalan sholat Jumat di hari Jumat. Maka sebaiknya, selayaknya seorang muslim yang baik, maka datang lebih awal di hari Jumat adalah lebih baik daripada terlambat. Karena apa? Karena ketika kita bisa datang lebih awal, kita bisa melakukan sunnah-sunnah di hari Jumat, dimulai dari berdoa, berzikir, infak, tilawah surat Al-Kahfi. Maka itu semua adalah suatu amalan yang nanti banyak akan kita unduh. Namun akan tetapi manakala kita melaksanakan Jumat selalu terlambat, maka malaikat penjaga pintu masjid sudah menutup pintunya, sehingga kita hanya memiliki yaitu menggugurkan kewajiban kita sebagai muslim sudah melaksanakan sholat Jumat, tapi malaikat tidak mencatat kebaikan. Untuk itu mari kita bersegera istighfar, mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberi petunjuk untuk supaya akan datang jangan sampai terlambat. Saat ini waktu zuhur adalah 11:30, maka sebaiknya yaitu kita datang adalah jam 11 atau maksimal 15 menit sebelum khutbah dimulai. Dengan demikian kita bisa melakukan berbagai macam amalan di hari Jumat, sehingga kita akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dapat berkumpul bersama keluarga di jannah. Demikian intisari khutbah Jumat pada hari ini, mudah-mudahan ada manfaatnya. Barakallahu laka fil Qur'anil azim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad, Allahu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Wa qur rabbi wa anta khairul rahimin.